Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah menjadikannya sebuah tantangan bagi mereka sebagai lembaga intermediasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses penghimpunan maupun penyaluran. Dilihat dari tabel berikut, perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Demikian, untuk menjaga kepercayaan dari stakeholder ataupun nasabah, dibutuhkan suatu alat ukur ataupun kinerja untuk mengukur kinerja perbankan syariah tersebut. Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada alat ukur atau evaluasi kinerja seperti KEMOS atau Balance Scorecard, tetapi metode ini hanya mengukur dari segi finansial saja. Maka pada tahun 2004, Hamid dan kawan-kawan merumuskan Islamicity Performance Index atau IP untuk mengukur kinerja baik dari segi finansial maupun syariah. Lalu, apa yang dimaksud dengan Islamic Performance Index? Islamic Performance Index atau IP merupakan suatu alat ukur atau indeks yang mengungkapkan kinerja dari suatu bank syariah. Bahwa bank syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja secara finansial, namun pelaporan kinerja bank syariah mencakup kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip Islam, keadilan sosial, karyawan, serta keadilan stakeholder. Melalui pendekatan atau indeks IP, Islamic Performance Index, diharapkan bahwa kinerja bank syariah dapat dilihat dari segi ekonomi Islam maupun prinsip-prinsip syariah. Terdapat 7 indikator dari Islamicity Performance Index. Yang pertama yaitu Profit Sharing Ratio atau yang disebut dengan PSR. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting baginya untuk melakukan identifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi atau keberadaannya atas bagi hasil melalui rasio atau indikator Profit Sharing Ratio atau PSR ini. Profit Sharing Ratio bertujuan untuk melihat seberapa besar pembiayaan yang menggunakan sistem atau skema bagi hasil, yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan atas total pembiayaan. Formulasi dari PSR ini adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah Zakat Performance Ratio atau ZPR. Kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan dana zakatnya dari kekayaan bersih perusahaan atau aktiva bersihnya. Atau dapat diartikan bahwa semakin besar kekayaan bersih, semakin besar juga dalam penyaluran dana zakatnya. Hal ini dapat dikatakan bank syariah ideal. Dapat dipastikan bahwa komponen dalam indikator zakat performance ratio atau ZPR mengikuti syarat zakat, yakni bahwa harta untuk penyaluran dana zakat bukan merupakan harta hasil utang. Formulasi dari indikator zakat performance ratio atau ZPR adalah sebagai berikut. Indikator selanjutnya yaitu Islamic Investment versus Islamic Non-Investment. Akan bagi bank syariah untuk mengungkapkan dengan benar semua kegiatan investasi yang halal maupun yang dilarang. Kegagalan dalam mengungkapkan informasi perihal kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah akan memberikan gambaran yang tidak akurat terhadap aktivitas bisnisnya. Formulasi dari indikator ini adalah sebagai berikut. Keempat yaitu Directors Employee Welfare Ratio atau rasio kesejahteraan direktur karyawan. Indikator rasio kesejahteraan direktur karyawan bertujuan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk pengeluaran gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. Formulasi dari indikator rasio kesejahteraan direktur karyawan adalah Indikator Equitable Distribution Ratio. Indikator Equitable Distribution Ratio pada dasarnya menjelaskan bagaimana kinerja distribusi pendapatan yang diperoleh bank syariah kepada para stakeholder. Para stakeholder yang dimaksud adalah penerima pinjaman core, pegawai bank, pemegang saham atau dividen, dan laba perusahaan. Total pendapatan yang dihitung terlebih dahulu dikurangi zakat dan pajak. Formulasi dari indikator Equitable Distribution Ratio adalah sebagai berikut.
Keenam, terdapat indikator Islamic income versus non-Islamic income. Penting bagi bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur pendapatan yang dianggap halal dan mana yang dianggap tidak halal. Bank syariah harus hanya menerima pendapatan melalui cara yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank syariah harus mengungkapkan informasi perolehannya, dari mana sumber, jumlah, bagaimana penentuan dan prosedurnya. Formulasi dari indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah AAOEFI Index. Di Indonesia sendiri, standar syariah dan standar akuntansi AAOEFI Index dijadikan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar syariah dan standar akuntansi syariah, atau indeks ini dapat digunakan lembaga untuk mengukur seberapa jauh bank syariah telah memenuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, atau disingkat dengan AAOEFI Index. Terdapat beberapa kelebihan dari Islamicity Performance Index ini. Yang pertama, pengungkapan hasil kinerja mengukur secara finansial dan segi sosial atau kesyariahannya. Dan yang kedua, metode ini bisa diterapkan pada selain bank syariah, namun LKS lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dilakukan oleh Sahul Hamid pada tahun 2004 dengan judul Alternative Disclosure and Performance Measure of Islamic Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah yang ada di Malaysia, yakni Bank Islam Malaysia dan Bahrain Islamic Bank. Metode yang dipakai oleh penelitian ini adalah Islamicity Performance Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari Bahrain Islamic Bank lebih baik dibandingkan Bank Islam Malaysia. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Najaria pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan Islamicity Performance Index periode 2012 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan dari nilai indikator Profit Sharing Ratio, tiap tahunnya Bank Umum Syariah mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh nilai Profit Sharing Ratio tertinggi. Selanjutnya yaitu nilai dari Zakat Performance Ratio secara keseluruhan mengalami penurunan. Adapun nilai dari Equitable Distribution Ratio belum dikatakan cukup baik dikarenakan rata-rata selama 5 periode mengalami penurunan. Selanjutnya pada indikator Directors Employee Welfare Ratio, secara keseluruhan Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Adapun dari indikator Islamic Investment versus Islamic Non-Investment dan Islamic Income versus Non-Islamic Income, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Harvita dan Dina dengan judul Analisis Tren dan Perbandingan Rasio Islamicity Performance Index pada Bank Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah periode 2011 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan pada rasio PSR, ZPR, EDR, dan IER, nilai rasio paling baik yakni dimiliki oleh Bank BRI Syariah. Namun pada perkembangan rasio DEWR, Bank BRI Syariah tidak lebih baik dari bank lainnya. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia memiliki perkembangan rasio IIR yang lebih baik jika dibandingkan dengan bank lainnya.